warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat MK semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan yang berlimpah, dan segala sesuatunya dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel kita di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini saya kedatangan satu narasumber yang beda dengan sebelumnya, yaitu kenapa saya katakan beda, karena ini perempuan. Nah jadi nanti bedanya akan menceritakan satu kisahnya waktu beliau masih kuliah yang pernah disukai sama sosok yang sosok goib gitulah intinya. Nanti akan kita tanya langsung ya gitu. Dan buat teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman, kita akan membagikan 10 kaos MK, 10 kaos Misteri Kejawen buat 10 pemenang. Akan kita undi di akhir bulan ini, di akhir bulan September. Gimana caranya? Karena sangatlah mudah. Teman-teman cukup tonton channel kita, setiap episodenya, terus like dan komen hadir. Nanti setelah komen hadir itu kalian bisa memberikan kritikan, masukan ke kita, dan nanti akan kita undi buat 10 pemenang, karena kita ada 10 kaos Misteri Kejawen. Jadi kaos seperti ini ya. Nanti ada size-nya mulai dari S, M, L, dan XL seperti itu. Nah jadi teman-teman, langsung saja kita ke narasumber kita. Beliau ada di sebelah saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah. Bunda diberi nama siapa? Eko Susilowati. Eko Susilowati. Iya. Eko rumahnya daerah Jombang. Oh Jombang. Iya. Oh iya. Nah teman-teman, beliau ini akan menceritakan kisahnya itu pada tahun berapa Bun? Ya sekitar tahun 2020. Tahun 2020. Berarti masih 4 tahunan? Atau berapa? Udah lama ya. Berapa lama ya? Lupa saya berapa itu waktu masih kuliah atau masih mana? Iya, waktu masih kuliah di Jombang. Santai Bun, katanya jadinya ada grogi. Jadi ini pengalamannya di jenengan apa? Ini pengalamannya waktu jenengan masih kuliah ya? Iya. Nanti tadi salah loh ya, tadi kan tahun 2020. Iya. Berarti kan sebelumnya ya? Sebelum tahun 2020. Ini pertama ya di Jawa ya? Jadi waktu itu Bunda waktu masih zaman kuliah. Iya. Gimana penceritanya? Nah, waktu itu saya bersama teman-teman berangkat dari Jombang itu ya sekitar sore habis maghrib lah gitu. Nah, itu berangkat kemana Bun? Berangkat ke, ya ada acara rekreasi sama teman-teman untuk ya rekreasi dari kampus itu. Oh, ceritanya di kampus itu ada acara rekreasi. Iya. Terus gimana sama teman-teman mau ke tempat itu? Tuh waktu rekreasi kemana Bun? Ke Malang. Ke Malang. Iya. Terus setelah acara rekreasi ya nggak tahu di tengah perjalanan itu teman-teman itu ingin ke Gunung Kawi. Oh gitu. Jadi iya, jadi mendadak itu acaranya. Jadi tujuannya awalnya ke Malang, ganti ke Gunung Kawi. Iya. Gunung Kawi itu letaknya di mana sih? Di Malang. Gunung Kawi juga Malang ya? Iya. Malang ya? Malang, iya Malang Selatan. Tapi yang tujuan awalnya itu jenengan tidak ke Ngawi awalnya? Enggak. Kemana Bu? Lupa ya saya. ke pantai Balekambang atau apa? Iya, Balekambang kalau salah itu. Iya. Cuma terus berubah tujuan. Terus akhirnya semua karena setuju, akhirnya semua langsung menuju ke Gunung Kawi. Gitu. Nah, di sana kan ya nggak tahu itu tempat apa atau gimana kan nggak tahu. Begitu nyampe di sana itu sama juru kuncinya diberitahu kalau ada salah satu tempat kalau di sana bisa untuk berdoa supaya apa yang diinginkan itu bisa terkabul gitu. Misalnya ingin ya kaya atau ingin cita-citanya berhasil atau apa, pokoknya ada satu tempat di bawah pohon, di bawah kalau nggak salah itu pohon daru kalau nggak salah. Nah di sana itu Bunda nyampe sana jam berapa? Malam itu di sana. Berangkat jam berapa? Berangkatnya sekitar jam 6 dari Jombang. Jam 6 sore. Iya. Terus sampai malam. Terus langsung ketemu sama juru kunci itu. Iya.
Terus lanjut terus akhirnya ya karena diceritain seperti itu ya, terus gimana lagi karena sudah nyampe sana, akhirnya ya berdoa bersama-sama teman juga. Setelah itu ya jalan-jalan gitu. Di pohon daru itu. Iya, di bawah pohon daru itu. Kan di situ ada pagarnya tuh, di sekeliling pagar itu berdoa bersama-sama. Itu waktu itu Bunda doa apa? Ya, saya berdoa nggak minta apa-apa sebenarnya, cuma berdoa bareng-bareng. Tapi setelah turun dari situ di bawah tangga itu tiba-tiba dalam hati itu saya tuh ingin, katakanlah ingin sukses, ingin sehat, dan ingin keluarga saya itu nggak kekurangan apa-apa. Itu dalam hati itu terlintas seperti itu. Itu setelah berdoa. Setelah berdoa, setelah turun dari bersama teman-teman itu. Akhirnya ya saya mengalir saja kok. Cuma saya kok punya tujuan seperti itu gitu loh. Karena waktu berdoa tadi nggak ada tujuan? Nggak ada. Ya. Terus setelah berdoa jadinya lanjut jalan-jalan gitu atau jalan-jalan sama teman-teman, ya minum ya apa gitu, pokoknya nyantai di situ. Kemudian setelah semuanya selesai terus pulang. Nah setelah pulang itu saya merasa kok nggak enak, ada yang rasanya nggak pas gitu loh. Rutin gitu kayak merasa ada yang nggak pas itu. Cuma saya dah pasrah aja lah gitu, karena saya nggak punya tujuan tertentu di situ. Nah, terus setelah beberapa tahun saya tuh di rumah itu mengalami sesuatu yang aneh. Itu selang berapa tahun? Ya, kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun ya. Setelah dari Bunda sudah menikah juga? Sudah, ya sudah. Nah kayak pas malam Jumat Legi setelah saya sholat dan dzikir itu tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang sangat, bagi saya itu sangat ngeri malam itu. Nah itu di kamar, waktu itu saya kan sholatnya di kamar. Itu ada seperti binatang tikus itu, besar dan ngeri. Kan rambut-rambutnya di muka itu banyak sekali itu loh. Saya sampai ketakutan. Seperti kucing itu. Itu pada tikus ya? Tikus, iya. Bukan tikus-tikus kampung, kan ada ya tikus yang bukan. Ya seperti kucing itu, cuma bentuknya seperti tikus. Itu besar sekali, saya merasa ketakutan. Nah, dalam ketakutan saya berusaha berdoa sebisa saya ya waktu itu. Habis sholat itu. Tapi masih pakai mukena gitu? Masih. Berdoa semampu saya ajak komunikasi, nggak tahu dalam hati saya tuh kok ingin ngajak komunikasi dia di si tikus itu. Saya mohon jangan ganggu saya juga nggak pernah ganggu kamu, dan tolong sekali saya nggak pernah ganggu saya, pokoknya supaya. Tapi posisi tikus di depan jenengan atau di depan pintu kamar waktu itu. Oh, pintunya pas terbuka? Iya, terbuka. Gitu. Terus saya tolonglah pergi, bahasa Jawanya saya usir gitu loh. Gitu. Terus kok seperti meneteskan air mata tikusnya. Iya, nah di situ saya kok tiba-tiba merasa kasihan itu. Itu jam berapa Bun itu? Itu jatah jam 12 malam. Tapi tuh memang kelihatannya kayak tikus beneran, tapi kan kayak nggak mungkin ya kalau tikus besar gitu ya. Kayak nggak masuk akal itu loh. Nah karena dia meneteskan air mata itu saya kok merasa kasihan. Akhirnya ya wis lah, kalau kamu ingin di sini nggak apa-apa, tapi maaf aku nggak bisa ngasih apa-apa, jangan ganggu keluargaku. Terus dia kok bersuara, saya malah merinding. Suara gimana bener? Suaranya cuit-cuit itu 3 kali. Seperti mau menjawab pertanyaan saya itu. Terus? Tapi ya suaranya ya cuit-cuit gitu atau ada? Suara cuit-cuit gitu 3 kali waktu itu. Terus saya komunikasi lagi. Gak apa-apa kamu tinggal di sini, sekali lagi jangan ganggu keluargaku, jangan ganggu aku, dan tolong benar-benar jangan ganggu aku.
Kok bersuara lagi 2 kali saya ajak ke Cicit lagi gitu. saya menjawab gitu. terus akhirnya ya sudahlah, kamu boleh tinggal di sini, tinggal di garansi, kan sebelahnya itu ada garansi waktu itu. Nah, jadi nggak bisa, maksudnya teriak manggil suami atau apa, nggak takut? Nggak kepikiran itu saya. Itu suami, tapi suami ada ya waktu itu ya? Iya. Tapi nggak kepikiran itu ya? Iya. Terus lanjut. Nah, setelah itu saya pintu kamar langsung saya tutup lagi. Jadi tikus pasti di luar pintu? Di luar pintu. Saya tutup lagi, saya pikir lagi, akhirnya saya sampai ketiduran. Terus ketiduran sampai subuh bangun. Nah, setelah bangun kan otomatis merawat anak untuk yang berangkat sekolah. Nah, di situ waktu saya mau ngantar anak itu, saya dengar suara lagi 3 kali, suaranya 3 kali. Tapi pada ngantar anak pagi Bun itu? Maksudnya kan itu nyalakan tadi paginya kan? Paginya itu habis subuh itu. Suara itu lagi, saya bilang, terus di rumah saja, nggak usah ganggu, titip rumah, saya malah gitu. Yang penting juga tetap belum cerita ke suami juga? Nggak ada yang saya ceritain. Suami, orang tua cerita? Ya nggak tahu ya. Saya nggak punya kepikiran seperti itu. Apa mungkin jangan kira itu malam itu, maksudnya jangan mengira itu memang binatang biasa, tikus biasa, atau sudah kepikiran oh ini tikus nggak wajar nih gitu? Itu gimana? Malam itu itu waktu pertama ketemu itu saya mikir itu tikus nggak wajar. Sudah karena besar. Bener ya? Biasa sebenarnya. Tikusnya besar, bentuknya ya seperti itu. Cerita suami juga? Belum. Terus sampai beberapa hari, waktu ya sekitar 1 minggu, saya baru cerita. Yang saya cerita itu malah orang tua saya. Orang tua saya, bapak saya itu saya ceritain. Terus saya sama orang tua dinasihati, kalau bisa ya disuruh kembali, disuruh pulang. Golek bahaya, gak kasihan anak-anakmu. Bapak itu bilang seperti itu. Tapi saya merasa kasihan sama tikus itu. Terus akhirnya beberapa hari sering debat sama orang tua. Sampai berarti itu bapak jenengan apa sudah merasa oh ini tikus ini jadi-jadian nih, ini nggak benar ini gitu? Kayaknya seperti itu. Cuma karena ego saya yang merasa kasihan itu, saya melindungi dia. Kalau bapak ke situ, ke rumah, maksudnya ke rumah saya itu, saya bilang, ndeli oyo, aja ngetok enek bapakku. Saya sampai bilang seperti itu. Saya suruh diem. Oh, tapi maksudnya itu berarti kan tikus itu kan sudah beberapa hari di rumah jenengan. Nah, itu berarti jenengan bisa melihatnya apa enggak? Bisa. Di mana tempatnya itu tikus? Tempatnya itu selalu di atas, di tempat-tempat atas pintu. Itu pagi, siang, sore, malam mesti ada? Ada. Apa rupanya seperti itu, tikus besar itu? Maksudnya itu memang tikus biasa atau cuma sih kan? Apa kalau saya juga menampakkan diri gitu maksudnya? Kalau menampakkan diri kan maksudnya itu jarang menampakkan. Cuma kalau saya pingin misalnya saya komunikasi, dia tuh kelihatan gitu loh. Gitu. Misalnya waktu pagi saya tinggal itu ya, dia tuh bersuara. Cuma saya tuh pingin udah di sini saja, itu terus kelihatan gitu. Kalau terus misalnya bapak saya ya, di tikusnya kan banyak gitu. Saya nggak mau nunjukkan, tapi kalau bapak memaksa, tikusnya di sana. Gitu. Itu saya yang tahu. Bapak tahu nggak? Nggak paham saya. Cuma bapak saya tunjukkan di situ kayak gitu. Terus akhirnya bapak memaksa saya supaya tikus itu disuruh pulang. Saya tetap nggak mau sampai beberapa hari itu. Terus akhirnya bapak memberi pilihan sama saya. Gak kasihan kah sama anakmu, lek kamu tinggal, lek bahaya atau apa gitu. Saya baru mikir. Itu saya terus mulai mikir ketakutan itu kalau anak saya diganggu itu. Tapi tikusnya itu pernah ganggu nggak sih sama anak-anak gitu? Sama anak-anak nggak pernah ganggu. Tapi nanti setiap malam itu datangin jenengan atau enggak? Kadang-kadang.
kadang tengah malam itu. Itu datangnya ngapain? Cuma bersuara terus melihat gitu. Kadang saya terus nggak sampean gini? Iya, cuma melihat. Saya kadang tuh merasa takut, merasa enggak, kadang enggak mesti. Karena bentuknya itu gimana ya, serem. Cuma kadang-kadang itu bentuknya biasa gitu. Jadi enggak menakutkan. Tapi kalau ngomong cuma cicit gitu ya? Iya, nggak ada yang lainnya? Enggak ada, cuma suara itu. Cuma dia kok sepertinya paham apa yang saya sampaikan itu loh. Yang saya heran itu. Ya, terus akhirnya itu gimana tikus? Akhirnya karena desakan dari orang tua dan saya juga merasa ketakutan. Akhirnya saya suruh pergi tikus itu. Saya suruh pergi, cuma saya ya bilang tolong pergi dari rumahku karena apa? Karena aku ada tekanan dari bapak nggak suka. Saya jelaskan, saya ajak komunikasi terus. Dia marah kelihatannya. Saya ketakutan. Marahnya gimana? Marahnya itu matanya tuh merah sekali, pokoknya merah besar. Dan rambut-rambutnya di depannya sini loh berdiri. Terus saya merinding ketakutan. Terus akhirnya saya sambil berdoa, ya Allah, saya ini nggak pernah melakukan kesalahan sama dia, kenapa dia mengganggu aku? Terus tolong jangan ganggu aku ya, aku benar-benar minta maaf kalau aku pernah menyalahi kamu. Pergi, pulanglah, supaya aku nggak disuruh orang tuaku untuk membunuh kamu. Kan bapak itu ingin membunuh dia kalau saya nggak melakukan mengusir itu. Terus akhirnya pergi, cuma ya lama tuh marahnya, matanya merah itu lama, saya ketakutan itu. Suaranya ya tetap cuit-cuit gitu. Begitu pergi ya seperti angin cepet gitu. Wes gitu. Pergi juga ya? Iya, pergi. Terus akhirnya saya memberitahu orang tua saya, soalnya saya ketika sudah saya suruh pergi, saya suruh pulang. Alhamdulillah orang tua saya terus bercerita apa adanya sama saya. Begitu tikusnya pergi, bercerita. Gimana ceritanya? Ceritanya itu kata orang tua saya itu, ya waktu itu karena bapak masih ada, ceritanya kuwi lo dari Gunung Kawi golek sampai suwi. Saya merasa banyak apa golek ya aku, saya bilang gitu. Ya mungkin seneng sampean ngeten. Kalau ya terkejut ya. Terus saya tanya, sampean kayak ning Gunung Kawi kayak nyapo gitu. Bapak. Terus saya bilang, saya ceritakan, saya ke sana dulu itu sama teman-teman itu tujuannya rekreasi, tapi di tengah perjalanan itu ingin ke Gunung Kawi. Saya nggak minta apa-apa waktu di sana, ya saya ceritakan apa adanya. Tadi mau minta ya, tapi waktu pas saya turun dari tangga, waktu saya dalam hati punya keinginan seperti itu, tapi waktu berdoa saya cuma ya berdoa bareng-bareng sama teman-teman itu. Lah bapak kok bisa maaf bapak itu maksudnya backgroundnya apa orang pintar atau gimana? Saya kurang paham ya. Tapi bapak sepertinya ngerti apa yang saya alami waktu itu dengan tikus itu. Terus setelah itu tikusnya kembali lagi nggak Bun? Enggak kembali. Enggak kembali. Enggak. Terus rumah juga gitu. Rumah itu enggak seperti apa ya? Enggak seperti waktu ada tikus itu. Gimana bedanya? Bedanya itu enggak panas. Jadi waktu itu kok rasanya rumah itu panas gitu loh. Waktu ada tikus itu? Waktu ada tikus itu kurang lebih 2 minggu lebih waktu itu di rumah. Nah, selama waktu kurun 2 minggu itu jenengan maksudnya nggak pernah didatangi lewat mimpi atau lewat gimana, masa nggak pernah? Itu maksudnya sosoknya itu kayak apa gitu? Nggak pernah mimpi langsung itu. Nggak pernah? Nggak pernah. Cuman datang nggak jenengan udah gitu kan?
Terus tuh waktu hubungan dengan sama suami, rumah tangganya gimana? Aman-aman aja atau bentrok gitu Pak pada tikus itu? Kalau rumah tangga saat itu memang ada masalah. Makanya saya nggak pernah cerita sama suami saya. Jadi memang waktu itu dimana rumah tangganya lagi tidak baik-baik saja lah ya. Terus yang kedua, waktu itu anak saya yang sekolah itu butuh baju seragam, butuh sepatu, saya mikir uang dari mana, waktunya ya namanya orang tua ya mikir, saya nggak berani minta orang tua saya berusaha uang dari mana gitu. Itu setelah tikus datang itu jadinya ada solusi itu atau enggak atau gimana? Enggak ada solusinya, masih bingung. Tapi setelah dia, maksudnya tikusnya pergi itu tiba-tiba ya nggak tahu ya, mungkin itu sudah rezeki saya tiba-tiba itu dapat uang. Akhirnya saya bisa belikan seragam anak saya sama sepatu dan tas itu. Syukur setelah itu gimana Bun kejadiannya? Ya alhamdulillah waktu itu setelah itu saya merasa tenang dan nggak ada rasa panas atau nggak ada merasa yang ada yang mengikuti itu. Karena kalau saya di luar itu seperti ada yang mengikuti, tapi saya nolak gitu nggak ada. Itu rasanya gimana Bun? Kayak ada apa? Merinding itu. Sosoknya tuh kayak apa tuh nggak tahu juga. Nggak tahu, cuma merasa gitu loh. Berarti nggak pernah ya nampakin sosoknya seperti apa gitu aja nggak pernah. Terus penasaran juga sih Bunda kayak gitu. Dan sampai sekarang juga nggak datang lagi? Alhamdulillah sudah nggak pernah datang lagi. Nggak pengen nemuin lagi? Nggak. Saya takut. Tapi itu bukan sosok, karena kan kalau di Gunung Kawi kalau nggak salah itu kan kita bisa mencari pesugihan. Iya, dengar gitu. Apa bukan dari situ gitu gitu? Ya, bukan. Kata orang tua saya dari situ. Maksudnya, dia sudah mencari saya sudah lama katanya. Itu mencarinya nggak dijelaskan? Nggak dijelaskan. Cuma bilang, iki lo boleh sampean wis suwi ngoten. Terus saya bilang, "Nyapa?" Saya bilang gitu. Kenapa maksudnya? Kenapa kok mencari saya? Oh, saya di sana kan nggak minta apa-apa, gitu. Dan alhamdulillahnya sih sampai hari ini juga nggak ditemuin lagi ya Bun. Alhamdulillah saya bersyukur, soalnya ya bentuknya seperti itu, ngeri sekali, menakutkan. Ini Bunda apa mempunyai seperti indigo gitu atau enggak sebenarnya? Apa mungkin kan ada ya, contohnya saya ikut di MK ini kan dari awal MK kan, itu kan meskipun teman-teman banyak yang lihat stok ini kan saya nggak pernah lihat. Nah kalau jenengan gimana? Apa juga bisa melihat sosok-sosok goib gitu atau gimana? Saya tuh pernah, cuma agak sering. Tahu berarti? Ya, cuma ya nggak sering itu, cuma saat-saat tertentu saya memang pernah bisa melihat gitu ya. Bisa merasakan juga gitu atau bisa? Iya, pertama itu merasakan, tapi nggak sering gitu, nggak saat-saat tertentu. Saya sendiri juga nggak tahu. Terus saya kenapa kok seperti ini? Saya mengalir saja, kan saya nggak minta gitu aja. Contohnya waktu ada kecelakaan itu saya pernah itu. Ya, kecelakaan ya kebetulan saya waktu itu di jalan. Nah, saya tuh melihat di situ itu seperti kecelakaan, padahal di situ tuh nggak ada. Saya kan langsung berhenti. Padahal itu nggak ada sama sekali. Akhirnya saya berhenti. Jelang beberapa menit terjadi kecelakaan. Pernah itu seperti itu. Dan kecelakaannya seperti yang jenengan gambaran tadi itu. Makanya saya takut dan saya nggak berani menceritakan kalau melihat sesuatu itu. Saya diem, saya istighfar, semoga nggak terjadi gitu. Yang saya takutkan tadi seperti di gunung itu, dari Gunung Kawi itu katanya mengikuti saya, terus bentuknya seperti itu, saya takut gitu loh. Nah, jadi setelah kejadian kecelakaan itu sampai hari ini dengan ini ya udah nggak didatengin tikus itu lagi, sudah nggak didatengin? Alhamdulillah sudah nggak didatengin. Dan saya juga nggak mau didatengin ya, takut. Nah, teman-teman, jadi malam hari itu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa ya Bun ya.
Jadi bayangin kalau seandainya kita didatengin sosok hewan tikus, kan kita tahu tikus kan kecil ya, bukan besar. Nah itu bayangin kita tuh akan takut gitu. Dan alhamdulillahnya jenengan maksud datengin kan hanya sosok tikus, nggak berupa wujud apa gitu kan, nggak wujud. Jadi teman-teman bisa hati. Jadi pengalaman seperti ini tuh ya memang percaya nggak percaya ada, dan beliau juga real, ini kisah real ya, nggak ada settingan gitu ya. Nah Bunda, sebelum kita tutup mungkin ada pesan buat teman-teman sahabat MK yang di rumah, gimana, mungkin pesan apa, monggo bisa berikan pesan ke teman-teman. Ya pesan saya, kalau datang ke tempat sesuatu yang sekiranya sakral itu ya jangan sampai ada niat di dalam hati itu, niat yang jelek gitu, yang aneh-aneh. Kita fokus saja ke yang positif gitu. Nah teman-teman ya, jadi sekali lagi kalau misalkan kita ke tempat yang apalagi kita masih awam ya, kita belum tahu tempatnya, jangan berpikir yang apalagi batin sesuatu dengan apa jadi nggak perlu ya. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Jadi buat teman-teman sahabat Misteri Kejawen yang ada di rumah, kita ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus tonton channel kita, karena setiap konten yang akan kita tayangin tuh insya Allah kita akan berbeda cerita kita, dan ini real ya, kita nggak ada yang namanya settingan tuh, kita nggak ada. Jadi benar-benar ini pengalaman dialami sama Bunda siapa tadi, Eko Susmawati. Buat teman-teman semuanya boleh kasih kritik, saran ke kita, caranya kalian komen ya, kita harus bagaimana, harus apa, mungkin ada yang kurang bagaimana, karena kita perlu sekali untuk memperbaiki channel kita gitu. Dan saya ulangi lagi ya, seperti di awal tadi, buat teman-teman kita ambil 10 pemenang, karena kita ada 10 kaos akan kita bagikan buat teman-teman sahabat Misteri Kejawen yang ada di rumah. Caranya kalian terus pantengin, ikutin channel kita, like, terus kalian komen hadir, dan kalian kasih kritikan atau masukan ya. Boleh, kadang-kadang kita tuh nggak harus pujian ya, harus kritikan boleh ya, kurang apa, pokoknya ketik hadir, terus kalian komen. Nah, nanti kita akan ambil 10 pemenang, dan kita bagikan 10 kaos di akhir bulan ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya Bun. Sama-sama.